Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu 'alan nabiyil ummi wa alihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah fasbir sabran jamila. Hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah. Patutnya kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadir kita di bulan yang penuh dengan barokah ini adalah buah dari doa-doa kita, adalah impian kita. Tidak kemudian ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kemudian terbesit di dalam hati, walah puasa maneh. Ya, semoga tidak seperti itu. Hadirin rahimakumullah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu cinta kepada bulan Ramadan, sampai-sampai doa yang begitu masyhur, yang sering mungkin kita dengar, bahkan kita ulang-ulang, doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik lana Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dan sekarang doa itu sudah Allah ijabahkan. Allah panjangkan umur kita sampai di bulan Ramadan. Dan tahun depan belum tentu kita bertemu lagi di bulan Ramadan. Maka yang pasti saat ini, mari ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk terus meningkatkan potensi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, inilah jalan bagi orang yang menginginkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diintisarikan dari pesan Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Agar kita mendapatkan kematian husnul khotimah, meninggal dalam keadaan muslim, maka ikhtiarnya di awalnya ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa itu tidak boleh ada titik kepuasan, tidak boleh ada titik cukup. Karena setan itu senantiasa mencari pertigaan untuk membelokkan kelurusan niat kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, ada pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'arij ayat yang keempat dan kelima. Di situ Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah fasbir sabron jamilah. Kisah ini menggambarkan ketika para malaikat bersama dengan malaikat ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, yang kemudian bertemu ingin menemui Allah Subhanahu wa taala fi yaumin, dalam satu hari, miqdaruhu, yang kadarnya itu khamsina alfasana, setara dengan 50.000 tahun ukuran dunia. Ya. Kinten-kinten usia kulon jenengan kisaran berapa di sini? Yang usia 80 wonten? Ya, masih hampir ya. Ada yang sudah 80? Masya Allah. Ya. Kira-kira 80 tahun ke 50.000 tahun itu jauh atau dekat, Pak? Jauh sekali. Saya Jumat kemarin itu ketemu dengan jamaah ketika sholat Jumat di sebuah masjid di Surabaya. Beliau berangkat ke masjid bawa teken, Pak. Ya. Sepertinya susah untuk jalan. Nafasnya juga tidak lancar. Kemudian beliau dengan bangga, Mas, alhamdulillah, aku iki usiane wis 84 tahun, ya. Jadi 84 tahun kira-kira pun seperti itu, ya. Parfumnya sudah tidak lagi parfum yang wangi-wangi, tapi parfumnya ya
Insyaallah. Jadi itu 84 ya. Belum ke 90, 100, apalagi 200 ya. Tengok kiri kanan, mungkin temannya sudah habis semua. Bingung ya, mau ngomong sama siapa. Ngomong sama cucunya tidak nyambung karena dunianya sudah jauh berbeda. Maka ini sebagai sebuah gambaran betapa kadar panjangnya waktu dunia dengan akhirat itu begitu jauh ya. Sehingga orang yang cerdas itu adalah orang yang kemudian mengejar yang kekal, mengejar yang panjang, mengejar yang lama. Tetapi kenyataannya di dalam surah Al-Qiyamah di situ disebutkan kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah ya. Akan tetapi kebanyakan manusia itu justru mengejar al-ajilah, sesuatu al-ajilah itu dinisbatkan dengan dunia ya. Al-ajilah sendiri itu asal katanya adalah sesuatu yang cepat. Kita kalau maghrib itu ketika mau berbuka ada yang namanya takjil, mempercepat untuk membatalkan puasa ya. Kemudian ada anak sapi yang gerakannya begitu gesit cepat ya, namanya ijlun, perdet. Masya Allah. Jadi antara sapi dengan anaknya itu kira-kira yang cepat gerakannya anaknya napa babon ya Pak? Anaknya ijlun ya. Maka dunia itu dinisbatkan dengan al-ajilah karena dunia itu memang berjalan begitu cepat ya. Cepat sekali. Tetapi kebanyakan orang itu justru memperjuangkan yang cepat, mati-matian mengejar sesuatu yang justru tidak dibawa mati, yang akhirat itu kekal khalidina fiha abada ya. Sehingga kemudian di ayat berikutnya Allah sampaikan fasbir sabron jamila, sabarlah kalian dengan kesabaran yang indah, kesabaran yang kemudian tidak kita itu mengeluh kepada Allah, karena sabar ini nanti akan berbuah balasan yang begitu manis kekal ketika orang yang beriman itu berada di akhirat ya. Fasbir sabron jamila. Maka sabar di sini adalah sebuah keharusan. Karena kita ini ketika kita mengikrarkan diri sebagai orang yang beriman, tidaklah kita itu dibiarkan saja kecuali akan diuji. Dan ujian itu pasti Allah carikan titik kelemahan kita. Ya. Kalau titik yang kita kuat tidak akan diuji oleh Allah. Tetapi yang diuji pasti titik kelemahan. Ya. Sehingga kemudian banyak di antara sahabat-sahabat yang begitu beratnya ujian ketika mempertahankan keimanan bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu ada yang namanya Bilal bin Rabah, ya. Itu diuji begitu luar biasa, ditindih tubuhnya dengan batu yang sangat besar di atas padang pasir yang begitu panas, kemudian dikasih pilihan balik kepada agama asal atau tetap kepada pengikutnya Rasulullah. Ada yang namanya sahabat lagi, Ibu Sumayyah ya, bersama dengan Bapak Yasir. Ujiannya sama, bahkan Ibu Sumayyah meninggal dalam tombak yang begitu tajam karena mempertahankan keimanan. Ada lagi sahabat Khabbab bin Arid. Itu sahabat yang ketika belum masuk Islam ini sebagai budak. Kemudian pekerjaannya itu sebagai pandai besi. Ketika kemudian diam-diam ikut bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuan oleh tuannya, diuji begitu luar biasa sampai-sampai yang namanya api itu padam.
bukan padam karena air, tetapi padam karena melelehnya lemak kulitnya Khabbab bin Arid itu mengenai api. Begitu luar biasanya siksaan sampai Khabbab bin Arid menyampaikan, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau mendoakan kepadaku agar aku ini diberikan pertolongan?" Maka Rasul kemudian menyampaikan, umat-umat terdahulu itu ada yang kemudian ketika mempertahankan keimanan digergaji, tetapi mereka tetap teguh dengan keimanannya. Maka hadirin rahimakumullah, kalau kita merunut di dalam surah Ali Imran, di situ Allah sampaikan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas shadirin. Apakah kalian mengira kalian semuanya akan Allah masukkan ke dalam surga sebelum jelas dalam pandangan Allah siapakah di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapakah di antara kalian yang bersabar, ya. Berangkat raweh, ya, hujan. Perlu kesungguhan, betul, Pak? Perlu, ya. Kalau tidak ada kesungguhan, jangankan hujan deras, ya, kelihatan ada gerimis sini aja, wis, nggak usah raweh. Maka hadirin rahimakumullah, ketika kita meyakini bahwa keimanan kita pasti diuji oleh Allah, maka kita harus senantiasa bersiap-siap untuk memberikan respon yang terbaik ketika ujian itu datang di dalam kehidupan kita. Pasti diuji. Sehingga ketika kemudian ada orang yang tiap hari mengeluh dengan ujiannya, kemudian ada salah seorang alim nuntun, ya, dipegang tangannya, bawa ke sebuah tempat, ya, ke sebuah tempat yang di situ sepi, tidak ada keramaian, tempat apa di kuburan, ya. Le awakmu pengen gak ngeluh, ya kaya. Artinya selama kita masih hidup, ya, jangan pernah berpikir ujian itu akan berhenti. Karena ujian itu bagian dari caranya Allah untuk mengangkat derajat kita. Bagian dari caranya Allah yang kemudian menjadi alasan agar kita kemudian ditinggikan derajatnya. Bagian dari alasan Allah agar kita itu kemudian pantas dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, membaca ayat-ayat seperti ini perlu senantiasa kita tadabburi, ya. Tadabbur itu penting, ya. Dabbara yudabbiru tadabbur, ya. Ada yang namanya dubur, artinya sesuatu yang berada di belakang. Maka tadabbur itu bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan Al-Quran itu berbicara dengan kita. Maka bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Mari kita perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Karena sungguh keberkahan Al-Quran itu berada di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita masih susah berinteraksi dengan Al-Quran, maka di luar bulan suci Ramadan kita akan jauh lebih berat, ya. Maka tadabbur ini adalah bagian dari cara kita agar kemudian pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu nyambung ke dalam hati kita, yang kemudian Al-Quran itu bekerja menjadi model dan tata cara hidup kita. Ketika kita kemudian membaca innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Maka ketika kita mentadabburi ayat ini bukan berbicara kepada orang kafir, tetapi ayat ini berbicara kepada kita orang muslim. Seakan-akan ayat itu kemudian berbicara kepada kita, orang kafir itu dituturi dengan tidak dituturi sawaun, sama saja. Sehingga kalau kita mengaku orang yang beriman, lihat yang nuturi anak, ya, gak diterima.
dituturi bojone nggak mau. Maka berarti kita itu karakternya, meskipun kita mengaku orang Islam tetapi mirip orang kafir. Maka hadirin rahimakumullah, kalau Al-Ma'arij tadi kita lanjutkan di ayat yang ketiga, fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida. Orang-orang kafir itu melihat siksanya Allah itu jauh, sehingga mereka itu tidak bersegera untuk mendatangi seruannya Allah, engkau disik, engkau disik, engkau disik, karena merasa jauh. Sehingga ketika dia tidak menyegerakan diri untuk mendekat kepada Allah, Allah semakin jauh dengan dia. Ketika kemudian waktunya sudah selesai, maka dia baru sadar, ya. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Ketika nyawa itu sudah sampai kerongkongan, ya. Wa qila, maka dikatakan man raq. Siapa yang bisa menyembuhkan sakit ini, ya. Wa dhanna annahul firaq, maka ketika itu dia baru sadar, oh ternyata yang namanya hidup di dunia ini ada perpisahan. Kenapa mereka sadarnya ketika nyawa sudah sampai kerongkongan? Karena mereka merasa bahwa waktu itu masih panjang. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sedangkan orang-orang yang hatinya itu dekat dengan Allah melihat waktu itu begitu cepat, sehingga karakter orang yang beriman itu wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Jadi ini adalah ayat-ayat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini berbicara ketika kita baca, wasilahnya adalah kita berusaha untuk mentadabbur pesan apa setiap ayat yang kita baca. Jangan sampai kemudian kita setiap sholat baca Al-Kautsar, ya, karena ini menjadi ayat yang begitu populer bagi kita. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, ya. Ini menjadi ayat favorit karena hanya 3 ayat, ya, surat favorit, ya. Tetapi apakah ketika kita baca itu sudahkah kita tadabburi? Apakah hati kita lapang ketika membaca ayat itu? Karena ayat itu mengingatkan kepada kita betapa nikmat Allah itu begitu luas, yang menjadikan hati kita sempit karena fokus kita bukan kepada nikmat tetapi kepada ujian. Nabiullah Ayyub alaihissalam ketika diuji dengan sakit, dengan waktu yang begitu lama, yang awalnya ditinggalkan oleh masyarakatnya, kemudian saudara-saudaranya, ya. Maka ketika istrinya menyarankan kepada Nabiullah Ayyub, wahai Nabi Ayyub, engkau kan seorang nabi, tidakkah engkau minta kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit engkau? Maka apa katanya Nabi Ayyub? Saya malu, ya. Karena nikmat sehat yang saya terima itu jauh lebih panjang daripada sakit saya. Kenapa Nabi Ayyub begitu tenang, begitu bahagia di dalam sakitnya? Karena fokusnya kepada nikmat. Jadi hadirin rahimakumullah, benar ketika Al-Quran itu kemudian salah satu namanya itu asy-syifa, obat. Obat tidak hanya obat fisik tetapi obat hati. Karena Al-Quran itu mengajak kita untuk bertadabbur, menemukan pesan-pesan di balik ayat, dan betapa indahnya ketika kemudian kita tadabburi lewat sholat kita. Karena sholat itu adalah waktu terbaik menghadapnya seorang hamba kepada Allah. Betapa tidak kita sebelum sholat itu harus suci dulu. Suci badan, suci pakaian, suci hati. Maka hadirin rahimakumullah, mari
bulan Ramadan ini kita nikmati, kita syukuri dengan memperbaiki interaksi cinta kita dan kedekatan kita kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah teman terbaik bagi kita. Al-Quran ini adalah teman yang nanti senantiasa menemani kita, bahkan Al-Quran ini nanti yang akan membela mati-matian kita di hadapan Allah. Tapi syaratnya kita harus menjadi sahabatnya Quran. Pertanyaannya, apakah sudah pantas kita disebut sahabatnya Quran? Ya, sahabat itu kan kalau tidak ketemu itu apa Pak? Kangen, nyari. Ya. Kita sehari tidak ketemu Quran, apakah kita ada merasa sesuatu yang kurang? Dan yang kedua, kalau ketemu, pengennya segera bisa apa lama-lama? Kalau sahabat, pengen lama. Nah, ini pertanyaannya, kalau kita itu favoritnya imamnya yang bacaannya panjang apa pendek? Nah, ya mungkin nanti yang lainnya yang panjang ya kita husnudon. Maka hadirin rahimakumullah, mari Al-Quran ini adalah tanda cintanya Allah kepada kita semuanya. Maka orang itu bisa mencintai Allah dengan sesungguh-sungguhnya lewat perantara Al-Quran. Maka hadirin rahimakumullah, semoga Ramadan ini barokah. Ramadan ini menjadikan kita orang yang lebih baik, dan kita keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.